Selamat pagi, anggota Alusia Getsemani yang dikasih Tuhan. Pada hari ini, bulan Juni, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga ibadah kita di bulan ini masih secara virtual. Pagi ini yang bertugas untuk menyampaikan renungan adalah saya, dan kiranya pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini akan menjadi kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai anggota Alusia GBI Getsemani. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tetap Bijak di Masa Tua. Teksnya saya ambil dari Ayub pasal 12 ayat 12. Mari kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti Bapak Ibu ingat ya, pepatah yang mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Setiap manusia pasti ya di usia kita sampai sekarang ini pasti sudah melewati masa demi masa, waktu demi waktu, dan kita sampai dalam usia kita sekarang ini. Namun yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita secara rohani? Benarkah kita sudah mengalami apa yang disebut dengan dewasa secara rohani? Dewasa secara rohani itu adalah merupakan satu tujuan utama di dalam kehidupan kita untuk bijak di dalam kehidupan kita di masa tua ini. Firman Tuhan di dalam Ayub pasal 12 ayat 12 tadi mengatakan bahwa konon hikmat dan pengertian ada pada orang tua dan yang lanjut umurnya. Kita akan merenungkan kata konon ya. Konon, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konon itu mempunyai arti masih diragukan, punya arti katanya. Konon itu punya arti agaknya. Jadi pada waktu Ayub menulis ayat ini, pasti Ayub juga akan merasa bahwa ternyata untuk menjadi seorang yang dewasa, seorang yang bijak secara rohani, itu masih banyak yang diragukan. Ada di sekeliling kita orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, tetapi mereka belum mencapai apa yang disebut dengan bijak atau dewasa secara rohani. Belum pasti orang yang sudah tua itu mempunyai hikmat dan punya pengertian rohani yang benar. Sehingga katakan dalam ayat ini adalah konon. Artinya belum pasti orang yang dewasa itu punya kedewasaan. Karena orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijak itu mempunyai arti, mempunyai ciri ya. Adalah orang-orang yang mempunyai ciri khas dalam kehidupannya. Kalau dia sudah mencapai satu hidup yang bijak, cirinya adalah orang itu akan berhati-hati di dalam setiap ucapan dan kata-katanya. Orang yang bijak itu adalah orang-orang yang rendah hati dan terus-menerus mau belajar firman Tuhan. Kemudian orang yang bijak itu adalah orang-orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Orang-orang yang tahu membedakan yang baik dan juga yang tidak baik. Sehingga kita perlu merenungkan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bahwa apakah kita ya sebagai anggota Alusia, abdi Allah lanjut usia Getsemani ini, kita sudah mencapai apa yang disebut dengan bijak itu. Jangan sampai orang melihat kita bahwa oh konon, jadi artinya kita masih diragukan kebijaksanaan kita, kedewasaan kita secara rohani. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara rohani? Bagaimana kita menjadi bijak dalam kehidupan kita? Hanya ada satu cara di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, bahwa kita adalah terus-menerus mau belajar firman Tuhan. Kita terus mau mendengar firman Tuhan sampai keterbatasan di dalam usia kita ini. Kita terus mau melakukan firman Tuhan
setiap ajaran-ajaran firman Tuhan. Bahkan kita harus terus-menerus belajar dari sang sumber hikmat kita, yaitu Allah kita. Di dalam Ayub pasal 12 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian." Jadi dalam ayat ini juga ditegaskan oleh Ayub bahwa meskipun kita masih diragukan, konon hikmat dan pengertian itu ada pada orang yang tua dan yang lanjut umurnya. Tetapi kalau di dalam Allah, hikmat itu adalah merupakan kekuatan, adalah sumber pengertian yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita hanya layak untuk belajar kepada Sang Pencipta alam semesta tersebut, yaitu yang mempunyai hikmat, yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kita, yaitu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anggota GBI Getsemani, meskipun kita masih harus di rumah saja, tetapi kita mari tetap belajar firman Tuhan. Mari kita terus merenungkan dalam kehidupan kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah merupakan satu kehendak Tuhan, seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap bersandar, kita tetap percaya bahwa Tuhan mampu akan terus memberikan kekuatan kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang bijak di masa tua kita. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi ini. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 12 ayat 12 dan 13. Kami rindu Tuhan di masa tua kami sebagai anggota Alusia GBI Getsemani, kami tetap memiliki kehidupan yang bijak karena kami boleh belajar dari Allah sendiri, dari Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Karenanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati anggota Alusia GBI Getsemani. Shalom.